Oke, so hari ini kita baru nyampe di Pamulang. Jadi hari ini pada ke pulau semua, dan yang di NSC ke pulau semua. Kita nggak bisa ikut karena ada kerjaan. Jadi hari ini gue turun di Pamulang bawa Seastream. Ya kita cuman main-main bentar. Sekalian gue mau coba bikin review dikit deh on the waternya Seastream. Oke, have fun. Oke, udah turun. Ayo, let's go, kita jalan. Sekarang kita udah di atas air. Kita sekarang lagi di Setu Pamulang ya. Jadi hari ini klub NSC pada ke Pulau Damar, mau ke Karangpayung. Gue nggak bisa karena harus balik ke kerjaan bentar lagi. Jadi kebetulan daripada nganggur, akhirnya gue bikin, kebetulan ada teman gue yang main SUP di sini juga, jadi gue ikut gabung. Sambil kayaknya gue mau bikin video impression tentang kayak ini ya, maksudnya Seastream Angler 120 VD. Jadi kayak ini nih rada unik ya. Maksudnya untuk kelas kayak American brand, kayak ini adalah entry level yang saat ini harganya itu 26.200.000 ya kalau nggak salah. Nah, di entry level ini justru kayak ini melebihi ekspektasi yang semestinya. Dengan harga segini, dengan kayak Amerika bisa dapat rasa seperti inilah gitu kurang lebih. Kayak ini enak banget didayung, terus dengan ukurannya yang sebesar ini ya. Jadi kayak ini panjangnya 3,7 meter, terus lebarnya itu 89, beratnya itu 44 kilo. Kayak ini bukan kayak yang ringan ya, maksudnya dengan dimensi sebesar ini, kayak ini termasuk kayak medium lah ya, maksudnya tidak seberat Dorado, lure lebih berat dikit nih, 11,5. Lalu stabilitas kayak ini jauh di atas ekspektasi gue juga. Jadi dimensinya ini kan karena besar ya, lebarnya itu hampir 90 cm, panjang 3,7. Itu kayak yang sebenarnya mumpuni banget untuk dibawa ke laut sih intinya. Dengan berat badan gue yang 93 kilo, tinggi gue tuh 181. Nah, kayak ini gampang banget untuk masalah stability ya. Maksudnya gampang stability. Kayak ini gampang banget buat gua berdiri intinya. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat, ini misalnya gue cobain deh ya. Posisi bangku Seastream ini kekurangannya itu tidak bisa disetel kayak lure ya. Kalau lure kita bisa bikin setel yang paling tinggi atau yang paling rendah. Kalau di sini nggak ada ukuran panjang tinggi rendah, yang ada cuma maju mundur. Jadi bangku ini, seat ini doang yang bisa di maju mundurkan. Nah ini kalau misalnya, kalau kalian lihat, bisa. Ya, iya kak, sambil nyoba-nyoba aja. Itu ada mesinnya juga nggak? Goesan. Oh, belakang bukan beda. Bukan, itu rudder buat setir. Oh, Ini goesannya buat maju mundur. tapi buat sendiri doang ya itu ya? Iya. Ini kayak mancing aslinya. Oh, kayak pancing. Iya. Buat casting doang ya? Iya, buat casting, buat jigging. Iya, Bos. Iya, mungkin gabus. Yo. Jadi kalau kalian lihat nih, posisinya seperti ini ya, maksudnya kemudahan untuk berdiri itu bener-bener. Ini kalau bisa dari posisi ini ya, ini mungkin gue ulang lagi sambil kita ini. Biar gue bisa tunjukin dari posisi gua ini, maksudnya untuk bisa berdiri itu
di kayak ini mudah sekali ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat, nah, jadi ya gue bilang ya, berat gue tuh 93 kilo, tinggi gue 181. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat kayak begini, maksudnya gue merasakan mudah, semestinya mayoritas orang di luar yang mungkin lebih ringan dan lebih pendek dari gue harusnya gampang juga gitu loh maksudnya. Kayak ini punya satu kelebihan lagi ya. Jadi selain dia bisa didayung, kayak ini nih ada ruddernya juga, ada rudder dan ada pedal drive, si rapid pedal drive ya namanya. Coba. Jadi rapid pedal drive ini impresinya itu setelah dipakai, kayak ini stabilnya mirip sama Feelfree lure ya, lure 11,5. Cuma surprisingly kayak ini lebih cepat dari lure dikit. Jadi cruising speednya itu di 5,5 kayak ini sih, 5,5. Dan ini smooth sekali, maksudnya kalau kita coba pedalnya si kayak native ya, kita contohin native aja ya. Kayak native itu dia gear to gear, jadi gear gede, gear kecil itu dikonekin pakai gear. Kalau si rapid pedal drive ini dia adalah chain driven pedal, jadi untuk menggerakkan gear besar di atas dan di bawah yang menyambung ke propeller, dia tuh pakai rantai. Jadi makanya di sini kalau kalian denger, ini kayak ada, kalau kalian dengar mungkin ada sekitar bunyi. Nah itu tensioner plate-nya. Jadi kalau kalian beli, sebenarnya tensioner plate ini bisa disetel. Jadi kayak rantai motor ya, rantainya mau dibikin kenceng, rantai mau dibikin pelan. Nah itu tergantung dari kalian gimana kondisi kesukaannya ya. Tapi itu mungkin tensioner plate setting mungkin nanti akan gue jelasin lagi di video yang berbeda ya. Cuman yang jelas intinya kalau kalian bisa lihat ya, maksudnya ini kayak kenceng jack asli. Maksudnya di kondisi flat kayak begini dan di laut pun dengan panjang yang segini ya, maksudnya ini kayak mumpuni sekali maksudnya untuk lawan ombak, untuk alun. Lalu turning radiusnya kayak ini, maneuverability-nya ya kalau kita ngomong, ini juga gokil sih. Maksudnya gue harus ngejelasin gimana ya, mungkin kalau kalian lihat, gue mau coba bikin bentuk O kali ya, jadinya kalau misalnya apa, kalau misalnya kita di sini, ini gue coba bikin bentuk O dari kayak ini ya. Maksudnya kalau kalian bisa lihat, kayak ini beloknya sadis. Maksudnya kalau kalian bisa lihat wave di belakang, maksudnya ini ngeri sih. Maksudnya dia bisa muter di tempat kali kalau gue bilang ya. Jadi kalau misalnya yang suka main di muara-muara atau tempat-tempat yang banyak jalan-jalan sempit, kayak ini oke banget. Maksudnya buat belok kanan kirinya. Ya satu lagi sih, kayak ini karena propeller ya, jadi bisa maju mundur. Jadi kalau misalnya bisa lagi mentok ya bisa mundur. Karena ada kekurangannya dari si flap. Kayak beberapa tipe yang flap atau yang hobi rush drive yang belum 180 md itu kan nggak bisa mundur. Nah itu juga salah satu kelebihan kayak ini sih.
kalau misalnya compare-nya ke beberapa kayak ya, kayak ini termasuk one of the fastest ya, maksudnya cruising speednya, stability-nya, dan trackingnya. Maksudnya kalau gue waktu itu sempat ngobrol masalah tracking, kenapa sih yang ditanya tracking itu adalah kemudahan kayak ini berjalan lurus. Jadi kayak pendek itu masalahnya adalah di pantatnya tuh dia nyeret. Jadi untuk jalan lurus tuh lo harus koreksi rudder lo real time gitu loh. Jadi kalau dia agak kepalanya ke kiri, kepalanya agak ke kanan, lo harus koreksi terus biar dia bisa jalan lurus. Kayak ini trackingnya yang juga bagus sekali. Jadi kalau kalian lagi cruising, lagi mau pindah ke spot, untuk koreksi kayak ini nggak terlalu banyak intinya. Kecuali ombaknya besar sekali ya, sampai kayak ini harus naik turun di atas ombak. Cuma kalau lagi normal, kalian mau jalan lurus kayak ini ya, kalian goes aja, yang penting udah pada tracknya, dia akan jalan lurus aja udah, nggak perlu koreksi terlalu banyak. Dengan kondisi yang seperti ini ya misalnya ya, gue nggak perlu, misalnya gue mau jalan lurus bangsa mungkin 30-40 meter, mungkin baru koreksi sedikit gitu loh, dibandingkan dengan kayak 10 feet yang kalian mungkin baru 3 meter 4 meter kalian harus udah koreksi ruddernya biar kepalanya nggak berubah arahnya gitu. Lalu yang menarik lagi apa ya, body kayak ini kali ya, streamline sekali ya. Jadi walaupun simple ya, kayak ini tuh nggak ada open hatch ya, jadi nggak ada tempat untuk naruh kompartemen di bagian dalam gitu loh, kecuali kalian bolongin sendiri kayaknya bagian depan ya. Jadi semuanya tuh open space yang kalian bisa taruh mungkin fish bag atau baterai, aksesoris yang ada di depan. Lalu di belakang misalnya naruh crate, milk crate atau fishing crate, ya terserah kalian. Cuman ya untuk harga kayak Amerika yang seperti ini agak game changer sih. Maksudnya yang semestinya harga, kayak gue itu sempat punya native gue itu masuk ke sini tuh hampir 50 juta waktu itu. Nah ini hampir setengahnya lah ya, karena ini juga udah resmi sih dijual di sini. Kalau native kan harus beli sendiri kan, jadi satuan emang agak lebih mahal. Jadi ya ekspektasi gue sama si Stream ini udah jauh sih. Maksudnya mau dibawa ke mana-mana juga enak kayak gini, dengan speed yang mumpuni, stabilnya yang mumpuni, bagian depan gede, bagian belakang gede. Ya ini udah jadi fishing machine juga sih intinya. Ya cuman balik lagi kepada keselera masing-masing juga lah ya mungkin. Cuma kalau impresi gue ya kurang lebih masih seperti tadi lah yang gue jelasin. Makanya gue juga masih nyimpen satu kayak ini ya, karena gue suka banget. Karena ini bisa jadi all around kayak sih. Walaupun nggak semua spot yang gue berani bawa ya, karena kayak ini agak 44 kilo ya. Jadi gue harus tahu track yang mau gue lewatin untuk bawa kayak ini bisa dilewatin sama troli gue gitu loh, pakai situp kan. Jadi ya jangan sampai ngehambat untuk kita mobilisasi sih intinya. Nah ini ya, kalau misalnya kalian lihat ini agak gokil sih. Dan mungkin ada beberapa yang bertanya, kok rapid pedal drive-nya ini bunyi ya, kayak ada ngung-ngung. Ya itu memang yang gue bilang itu chain driven itu yang bikin dia ada kayak begini. Cuman asli ini kayak smooth kok kalau kalian dicoba ya. Dan kalau yang lucu itu ketika di darat kalian putar pedalnya kayak berasa berat gitu. Cuma begitu kalian pakai di air ya nggak, ya enteng-enteng aja sebenarnya sih. Kalau misalnya memang mau dipakai gitu loh. Dan pedal drive ini agak lumayan ya, kayak 12
10 kilo kali ya beratnya si pedal ini. Jadi kan bodi kosongnya si kayak ini 40-an kilo tambah 10 kilo, berarti overall sama kursi sama pedal drive si Stream 120 PD ini estimasinya sekitar 50-an kilo lah intinya. Tapi ya intinya ini adalah kayak minimalis versi American brand yang starter ya untuk pedal drive ya, karena harganya lur kan udah jauh di atas ini ya, dari 26-an jadi 39-an ya kalau nggak salah. Jadi spare-nya agak lumayan banyak, jadi kompensasinya tuh juga lumayan banyak lah ya. Dari pedal drive-nya beda, pedal drive ini sama kayak Big Fish yang Rapid ini, kursinya beda sama lur, hatch-nya kompartemennya beda sama lur, dan dia track-nya ini cuma ada 2, kanan kiri. Di belakang itu tidak ada track. Jadi kalau misalnya kompensasi harganya sejauh itu ya, mungkin kalian bisa belikan aksesoris lah kemungkinan. Jadi ya kan sisa uangnya banyak nih, misalnya dari lur ke si Stream, ya sisa uangnya itu semuanya kalian bisa belanjain aksesoris untuk ngelengkapin ini, mungkin jadi seperti yang lur gitu loh. Tapi itu kan caranya masing-masing ya, karena masing-masing spotnya beda-beda, mancingnya, terus targetnya beda-beda, jadi disesuaikan aja sih. Jadi mungkin di Yongkrai kayak fishing ini gue akan mulai untuk bikin satu segmen khusus masalah review kayak ya. Jadi mungkin berikutnya setiap kali nanti ada kayak model baru atau modifikasi terbaru ya, gue akan mulai untuk coba review juga sih. Jadi buat bantu temen-temen yang bingung nih mau coba kayak yang mana, mau beli yang mana, investasi yang mana, atau mau nabung untuk beli yang mana, ya mudah-mudahan bisa ngebantu juga lah intinya. Karena saat ini di Indonesia itu cuman yang pedal drive ya, cuman baru ada J7 Outdoor yang jual ya, yang barangnya adalah in-house brandnya dia sama barangnya feel free. Jadi ya sementara ini kita akan coba review dari grupnya si J7 Outdoor dulu aja sih intinya. Oke, satu part lagi yang mungkin gue belum jelasin adalah masalah kursi. Jadi kursi ini mesh, bahannya mesh ya, jadi nyaman banget buat dipakai mancing seharian, itu enak banget. Jadi kayak ini masuk rekomendasi gue ya, karena masuk ke stability-nya bagus, maneuverability-nya bagus, pergerakan kayak ini belok-beloknya enak, speed-nya bagus, di atas rata-rata, kursinya nyaman, dan makanya kenapa jadi rekomendasi gue. Ini udah jadi apa ya, fishing machine ya, jadi mesin mancing yang bener-bener proper sekali sih untuk macam-macam kondisi. Semoga ya bisa bantu deh ya. Nanti kalau misalnya belum kalian pengen tahu ya, kalian subscribe aja channel ini, jadi gue bisa bantu kalau misalnya memang ada tips terbaru, review kayak terbaru, kalian bisa ngikutin jadinya. Jadi kalian bisa bantu kalian untuk milih atau explore sih ya untuk di kayak fishing ini lebih ya, karena pasti masih banyak yang penasaran nih dengan masalah kayak fishing untuk di Indonesia khususnya. Dan gue kasih tips ya, jadi kenapa alasan paling penting untuk memilih kayak fishing ya, jadi ada 2 sih intinya. Yang pertama tuh stability, jadi stabilnya kayak ini, sama 2 kursi untuk yang bisa kita pakai duduk seharian ketika kita lagi mancing. Itu adalah 2 poin paling besar ya. Jadi kalau misalnya maneuverability, stability, speed, itu nomor kedua, ketiga, keempat dari faktor pemilihan kayak ya. Yang pemilihan kayak yang pertama itu adalah stability, karena begitu kita strike, kita mau bawa barang, kita lagi fight, kita butuh banget yang namanya stability. Sama kursi, karena kursi ini akan kita dudukin seharian pas lagi kita mancing. Jadi
Itu dua faktor yang harus dipertimbangkan sebelum kalian membeli kayak untuk mancing. Makanya kenapa gue tidak pernah merekomendasikan kayak yang tidak ada kursinya. Jadi kayak yang duduk langsung ke deck body si kayaknya ini sendiri, itu tidak akan pernah masuk ke dalam rekomendasi gue untuk dipakai untuk mancing. Jadi ya kurang lebih sih seperti itu ya hari ini ya. Nanti gue akan coba walkthrough lagi keseluruhan dari kayak ini. Oke, see you, bye bye on the next episode.